Begitu masuk ke rumahnya, kan naik di atas rumahnya tuh Mas ya. Di atas, naik ke atas, begitu jarak mau naik ke tangga itu saya sendiri ya kaget gitu, kaget tuh ya udah ditapakin sama sosok perempuan gitu. Itu pada baru masuk ke Baru rumah. masuk, mau naik tangga itu di pojok di atas itu mau nyampe itu udah ada perempuan yang diem gitu. Begitu saya tengok, kan itu siapa? Langsung nggak ada situ, langsung terbang. Terbang tuh seperti apa ya? Seperti layang-layang gitu Mas. Diam duduk langsung terbang gitu. Kayak apa ya? Kayak plastik kena angin. Gitu. Dulu sempat dia tuh pas main ke rumahnya lagi tidur Mas, tiba-tiba itu mah ditampakin pocong di depan mukanya itu. Itu langsung sakit 2 minggu Mas orang itu. Sampai waktu itu dia kapok gak mau lagi main ke rumahnya gitu. Wah, ekstrim banget. Gila itu Mas. Saya mengalami dengan jelas dan yang merinding sih kalau diceritain. Kagak sampai di situ Mas, ternyata pas teman saya lagi ngobrol sama istrinya itu, tiba-tiba ya kayak gini Mas, berdua ngobrol ya. Tiba-tiba si istrinya tuh ketawa. Ketawa aja. Kerasukan gitu. Kerasukan sana. Aing sana, dia teh asa diganggu sana. Si istrinya tuh ngomong, aing asa diganggu. Aing teh geus dilapisan sana dia teh. Jadi ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu. Udah gitu teh. Udah gitu sempat bermimpi si istrinya itu, bermimpi kejadian pada masa lampau. Jadi dia tuh dalam mimpinya itu seperti apa ya? Seperti ada dalam kondisi pada tahun lama lah, zaman-zaman penjajahan. Jadi memang di daerah itu tuh waktu itu melihat ada perempuan di udah gitu ada perempuan yang memang udah disiksa, udah tawanan perang yang memang kabur, larinya tuh ke daerah sana gitu Mas. Tepatnya itu di sungai, di sana ada sungai. Dari sungai itu sebenarnya ada tempat apa ya, dulu ada seperti gua, di sana tempat persembunyian tuh. Sampai pada yang meninggal, sampai merangkaknya dalam mimpinya katanya ya, sampai ada perempuan yang merangkak, terus ini wah berdarah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Tri Channel. Variety Channel, jumpa lagi di channel ini yang seperti biasanya selalu menampilkan atau menayangkan atau menguak cerita tentang misteri dan yang dialami oleh narasumber. Dan sekali lagi, Variety Channel, cerita ini berdasarkan cerita nyata ya, yang dialami langsung oleh narasumber. Tidak ada unsur fake, fiktif, ataupun bohong lah istilahnya. Dan ini memang benar-benar dialami oleh narasumber. Dan kali ini juga Variety Channel, saya menghadirkan salah satu narasumber yang ini beliau ini potensi pengalaman ke arah situnya banyak banget. Dan ini untuk yang keberapa kalinya Bang Sandy saya undang untuk jadi narasumber di sini. Dan beliau hari ini juga, malam ini juga ada cerita yang menurut saya lebih seru yang nanti akan kita kuak ceritanya. Tapi sebelum saya ke narasumber, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Variety Channel, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kuak ke narasumber. Kita gaskan saja, Baraya. Selamat malam. Malam Mas Beno. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Beno? Alhamdulillah baik. Lama juga. Agak jumpa nih. Ya, jadi gini Baraya. Bang Sandy ini bukan langganan ya, memang beliau banyak ceritanya gitu. Sayang kan untuk kalau dipendam ya kan, lebih baik
diungkapkan saja di sini. Ya intinya untuk lebih memahami lah, untuk kita pahami bahwa memang namanya makhluk astral itu ada gitu. Jadi tanpa berniat apapun atau bertujuan ke salah satu individu ataupun kelompok, tidak ada maksud ke situ. Ini hanya menceritakan ulang apa yang dialami oleh narasumber. Bukan begitu Bang Sandy? Betul, betul. Oke, seperti apa nih cerita untuk kali ini nih Bang Sandy? Ya, pertama-tama ya terima kasih Mas Beno udah mengundang saya untuk kembali hadir ya di acara podcast Bang Beno. Dan terima kasih juga kepada teman-teman nih yang khususnya subscriber Bang Beno. Jangan lupa kita sukseskan konten Bang Beno ini ada di YouTube channel. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap. Ya, seperti biasa ya, malam ini alhamdulillah saya ada waktu Mas Beno ya. Ya. Alhamdulillah Bang Beno juga udah undang saya kembali ke acara podcast ini. Ya mungkin ingin menceritakan lah pengalaman-pengalaman ya yang berbau mistik lah. Ya memang ini kejadiannya memang sudah lama sekali gitu Mas. Nah setelah udah saya pikir kembali, oh iya waktu itu saya pernah mengalami kejadian yang memang sangat, menurut saya ya sangat mengerikan gitu kan ya. Bermula pada waktu itu, kalau saya kan basic saya itu kan pegiat alam ya dulunya gitu kan ya. Sempat di podcast sebelumnya juga menceritakan tentang kejadian mistis yang saya alami, khususnya pada waktu kegiatan di gunung, di alam bebas. Itu memang benar adanya dan saya mengalami sendiri gitu kan. 2020 2021 lah pas COVID Mas ya. 2000 ya COVID antara 2021 ya 2021 itu kejadiannya. Sebetulnya waktu itu udah berhenti, udah lama sih kita berhenti kegiatan naik gunung, camping. Cuman pada waktu itu kebetulan ada rekan-rekan lah yang tolong minta bantuin, ada acara jalan sehat. Cuman temanya memang kita jalan sehatnya itu ke alam. Jadi Bang Sandy itu untuk memandu mereka-mereka gitu. Betul, khususnya ya waktu itu kan kebanyakan pesertanya ya ibu-ibu ya, ibu-ibu campur lah, kebanyakannya ibu-ibu. Tolong Pak Sandy kita carikan tempat yang mana memang tempatnya itu aman, syarat treknya tidak terlalu ekstrim, ya untuk ibu-ibu lah yang slow lah jalannya. Pada akhirnya saya cari tempat, survei, ternyata alhamdulillah kita dapat ke daerah Ciater, Subang. Subang ya. Subang ya, memang di sana kita menyediakan villa lah. Sebelum 2 hari sebelumnya saya dan tim survei ke lokasi, buka jalur, udah gitu dapatlah titik di mana nanti kumpul para peserta. Akhirnya kita menemukan satu villa yang memang kita sewa, kita ngobrol ke para pengurusnya, nanti nanti akan ada acara jalan sehat. Pada hari itu, hari H, kita siap-siap berkemas tim, dan dikumpul itu sebetulnya di daerah Buah Batu kita. Buah Batu pada waktu itu kurang lebih sekitar adalah 20 orang peserta gitu Mas. Ibu-ibu semua? Ibu-ibu sama campur lah ya, campur sama kadang ibu-ibu bawa suaminya juga gitu. Akhirnya kita berjalan. Waktu itu tim ada 3 orang yang khusus memandu. Ya, panitia 3 orang, saya, teman saya berdua lah. Saya mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya. Oke, iya. Nah, waktu itu kita berangkat, di dalam perjalanannya nggak ada apa-apa sebenarnya, kita lancar-lancar saja lah. Dari mulai keberangkatan, perjalanan, sampai pada akhirnya kita sampai di satu titik, dan itu alhamdulillah acaranya itu lancar lah gitu ya. Cuma kan memang agennya kita itu 2 hari ya berangkat tuh di lokasi itu. Sabtu Minggu lah kita berangkat, Sabtu sore, pulang Minggu malam, Minggu maghrib lah sore waktu itu. Alhamdulillah gitu kan, pada waktu itu acara berjalan lah dengan mulus gitu kan. Alhamdulillah tempat itu pun ya
belum merasakan, belum ada yang hal-hal yang aneh lah. Ya berjalan acara sesuai dengan rencana yang pengen dia sepakati lah. Setelah itu memang saat itu kondisi memang lelah Mas. Saya pribadi waktu itu kondisi sedang gak enak badannya, memaksakan gitu kan. Udahlah, gak enak sama teman juga ya, disuruh kita survei. Alhamdulillah semua berjalan, pada akhirnya pulanglah. Bereslah kita bubar acara tersebut. Nah, ada salah satu teman saya yang nyaranin, Sen, kan memang kita maghrib tuh udah pulang ya, udah bubar. Oh sudah, itu posisi sudah nggak ada kegiatan, udah pulang lah istilahnya. Udah pulang, alhamdulillah lah lancar gitu kan. Cuma entah kenapa di pada kita bermalam di villa itu, kita memang ngobrol bertiga itu. Ngobrol ya tentang apa, keseruan di jalan, ngobrol tentang acara, alhamdulillah sukses. Nah, setelah ngobrol acara itu, sempat kita tuh ngobrol terkait ya tadilah hal-hal yang aneh, kejadian-kejadian aneh ya selama kita pengalaman naik gunung. Tapi peserta yang lain udah pada bubar pulang gitu? Was waktu malam minggunya. Oh. Jadi peserta itu udah acara masing-masing gitu ya, udah di villa, udah tidur lah semua gitu. Cuman di salah waktu kita bertiga itu ngobrol terkait ya pengalaman di gunung, pengalaman ya kejadian-kejadian mistis lah gitu kan ya. Sebetulnya nggak ada sih awal kita mau ngobrol ke sana, cuman kan ya mungkin situasi kondisi waktu itu ya memang di villa itu memang ya kata orang-orang sana mah ya memang ya lumayan angker juga lah. Tapi kan memang saya pribadi ya, selagi kita nggak keganggu, selagi kita nggak masing-masing macamnya masing-masing aja, gak ada apa-apa itu Mas gitu kan. Sampai pada akhirnya ya beres lah acara tersebut, sukses. Pas begitu saya mau pulang tuh memang badan udah gak enak Mas. Gak enak. Karena memang kondisinya sebenarnya lagi ngerak badan sih. Lagi enak badan ya, udah gitu kan capek ya, capek gitu kan karena kegiatan seharian full gitu. Akhirnya pas begitu mau pulang ke Bandung, teman saya nyaranin, Sen, udah aja lah kalau misalkan kamu gak enak badan mah nginep aja di rumah saya. Nah, di mana gitu rumah teh? Rumah saya tuh di daerah Cicarita, daerah Pondok Hijau, komplek Pondok Hijau lah, sekitar daerah Garkalong. Kita tuh pulang dari saya tuh sekitar sudah Isya lah Mas. Sudah Isya. Kalau yang lain rombongan udah pulang dari sore juga, jam 5 udah pulang. Udah masing-masing gitu. Cuman kan saya beresin segala macam peralatan. Akhirnya setelah Isya pulang kita ke Bandung gitu kan. Akhirnya saya putuskan main ke rumah teman saya, menginap semalam di rumah teman saya gitu. Nah, begitu jam nyampe rumah itu sekitar, berarti perjalanan dari Subang itu jam setelah Isya lah, sampai jam 9, di 1,5 jam kan dari Subang ke Lembang itu ke Garkalong. Sampai akhirnya kita ke rumah dia, rumah teman saya gitu. Nah, dan itu ketika masuk ke area daerah rumahnya teman saya itu memang udah ngerasain yang apa ya gak enak gitu. Beda gitu Mas, beda. Memang kan historis teman saya itu memang dulunya ya bisa dikatakan lah bekas preman lah, bekas jawara gitu ya. Siapa? Teman-teman saya, cuman kan memang dia tuh kalau saya dengar mah ya udah insaf, udah pengen tobat lah, hijrah. Tapi memang kalau dengar dari teman-teman sebelumnya, memang dulunya sangat nakal sekali gitu, udah masuk penjara beberapa kali, udah gitu secara mistisnya ya suka berguru ke orang-orang pintar. Gitu. Jadi memang backgroundnya memang orang-orang yang memang ya gitulah, orang nggak kosong gitu orang itu gitu. Akhirnya pulang ke daerah rumahnya, tepatnya itu di daerah rumahnya tuh. Nah jadi begitu masuk ke rumahnya tuh melewati lorong yang memang lumayan, sekitar adalah 50 meter. Lorong Masuk ke rumah itu ada lorong. Kalau ini mah gang gitu Mas ya, gang kecil gitu, cuman memang jaraknya jauh gitu. Dan itu
pas begitu masuk itu memang gak ada pencahayaan sama sekali, jadi gelap gulita aja itu. Begitu mau masuk ke rumahnya itu gelap gulita. Katanya, ini gak ada cahaya ya. Ya cuma emang rada parawek sih namun penting mah. Di situ udah ngerasa Beda. wah ini mah gak akan bener Nah, itu teh posisi kita jam 9:10 malam lah. Akhirnya beralin aja bismillah, karena emang aduh badan udah capek, udah lemas, udah pusing, pengen istirahat, cepat istirahat aja. Jadi ketika saya mau masuk ke rumahnya itu lewat lorong itu memang pakai pencahayaan senter handphone gitu mas. Handphone, udah mah gang kecil, udah gitu kanan kiri ya kebun gitu ya. Gitu. Memang suasananya, gila itu serem banget gitu kan. Pada akhirnya sampai di rumahnya, karena kan gelap ya. Begitu saya senter ke depan rumahnya itu memang di depan itu kuburan mas. Kuburan itu. Kuburan umum apa? Kuburan keluarga. Keluarga, cuman ada kurang lebih ada 20 makam lah. Cuman tepatnya di depan rumahnya dia kuburan itu ada satu pohon beringin yang sangat besar. Pohon beringin, terus di depannya itu ada sungai. Menambah keangkeran suasana di situ ya. Itu aduh, suasananya memang udah kerasa banget. Begitu mau masuk rumah juga itu udah buluk-buluk, udah pikir saya tuh udah pulang lagi nih mah gak akan benar gitunya. Begitu masuk ke rumahnya kan naik di atas rumahnya tuh mas ya. Di atas, naik ke atas, begitu jarak mau naik ke tangga itu saya sendiri ya kaget tuh ya, udah ditapakin sama sosok perempuan gitu. Itu pada baru masuk mau naik tangga itu, di pojok di atas itu mau nyampe itu udah ada perempuan yang diem gitu. Begitu saya tengok, itu siapa? Langsung nggak ada situ, langsung terbang. Terbang tuh seperti apa ya, seperti layang-layang gitu mas. Diam, duduk, langsung terbang gitu. Kayak apa ya, kayak plastik kena angin, gitu. Kirain teh apa gitu, plastik ya, itu apa? Itu ada perempuan, wah itu mau apa, plastik lah. Bisa teh udah, aduh itu udah. Si tuan rumah mengalihkan aja gitu, udah itu mah anggap itu mah plastik atau apa gitu. Begitu masuk ke kamarnya, itu memang di dalam rumah itu ada banyak patung kayak patung apa, kayak Garuda, kayak patung Bali gitu ya. Ya, kayak betul. Ornamen Bali. Ornamen Bali itu. Dari situlah, ini mah bener ada keris, ada apa, ada golok, dan itu memang baunya juga ya pakai minyak kelapa gitu. Saya nanya ke teman, ini kamu dari dulu masang-masang ini? Iya, kita peninggalan orang tua. Cuman saya mah udah dianggap itu mah gak ada apa-apanya gitu kan ya. Udah gitu, itu udah posisi saya itu udah memang gak nyaman sama sekali mas. Pastinya. Gak nyaman sama sekali. Pada akhirnya tiduran lah saya. Pas begitu, jadi selama saya diam pertama duduk sampai rebahan itu beda mas, beda dari auranya beda. Jadi kayak seperti dari pojok itu kayak seperti ada orang yang merhatiin terus. Kita jangan dulu tidur ya. No, keung ya kamu ya, takut kamu ya? Enggak sih takut mah, jangan dulu tidur lah. Itu mas dikesakan teh ya, pengen tidur tapi gak bisa gitu. Gak bisa sama sekali. Pada posisi capek, ngantuk dan sebagainya. Tapi lihat kondisi dan auranya memangnya sangat gak enak, dia gak bisa tidur mas. Saya hampir 4 jam nyilek apa sih? Dia jadi melek terus gitu, menjaga apa ya, situasi lokasi. Takutnya saya tidur ada yang meluk gimana gitu kan, takut juga gitu. Pada akhirnya jam tepatnya jam 1:30 malam, saya pengen ke toilet. Antar yuk ke toilet. Saya bangunin sama saya. Sok sendiri aja ke bawah tangga, nggak berani saya. Pokoknya minta anterin aja. Akhirnya dianterin sama dia sambil dengan memasang wajah ya cemberut aja, diganggu gitu tidur. Pas begitu saya, itu mas ke rumah itu memang luas rumahnya itu kan. Dan dia tuh tinggal tuh sama orang tuanya.
orang tuanya kan udah meninggal, yang suami ibunya. Nah, ibunya sendiri tinggal di sana, kakaknya ada di belakang. Pas begitu saya turun ke bawah karena kan jauh, wah itu Mas di dalam area mau ke WC, wah itu aulanya saya selama hidup lewat ke tempat angker terus main ke rumah teman yang lebih angker itu sama sekali aura saya itu positif, nggak kerasa apa-apa, cuman begitu masuk ke ruangan itu, wah gila itu seluruh badan tuh berat Mas, berat aja, berat udah gitu bulu kuduk sangat merinding, juga merindingnya tebal lah gitu, tebal sekali. Akhirnya saya masuk ke dalam WC, jalan-jalan teman saya Mas, jadi begitu saya ke WC itu ditinggalin ke atas. Ini Mahmud makanya takutnya kan masuk ke kamar siapa gitu kan ya. Dia naik lagi ke atas. Pada akhirnya saya sendiri buka kamar mandi, dia kemana? Wah gila udah ninggalin nih ke atas. Saya berani-berani ya Mas, ke lokas ke kamar ke atas deh, gitu Mas. Duh ya di sana mau ngagorowok, mau teriak gimana gitu. Takut ini. Di tempat yang sama di tangga tadi itu, yang tadi pertama awal ada itu perempuan itu, ada lagi situ. Ada perempuan itu, cuman dia tuh namanya posnya tuh membalikin saya gitu, membelakangi saya gitu kan dengan rambut yang panjang. Saya tuh sadar sebetulnya jarak saya ke perempuan itu sekitar adalah 10 meter Mas. Jadi kan tangga ini pas begitu mau naik ke atas, si perempuan itu di atas tangga ini. Itu pasti dilewati sama saya Mas. Lihat, astagfirullah, mau balik lagi dah takutnya mau ke atas. Ya udah akhirnya baca doa bismillah. Saya tuh sengaja kan tangannya tuh terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Bukan kayu. Saya ini aja injak sama kaki. Pada akhirnya nggak ada itu, menghilang. Dari sana Mas saya naik ke atas. Saya marah ke teman saya. Pokoknya artinya saya ke depan sekarang, saya mau pulang. Iya pastilah. Saya situasi seperti itu jam 2 malam saya langsung pulang Mas ke rumah. Nggak pulang ke rumah, saya tuh pulang ke kan bertiga, berangkat kita ke sana tuh. Nah saya tuh jam 2 lebih lah itu saya minta pulang, kan antar saya pulang ke depan. Saya mau pulang, wah mau borangan segala gitu ya. Penakut apa gitu. Masalah borangan beda suasana, saya nggak mau jadi apa-apa gitu kan. Akhirnya teman saya mengiyakan, ya udah yuk pulang mah. Saya telepon teman saya, Ki, udah tidur belum? Saya mau nginep di rumah kamu. Emang kenapa sih? Pokoknya saya mau nginep besok kesini. Teman saya itu di Ciamplas rumahnya Mas. Kan dekat lah dari Pondok Hijau ke Ciamplas. Akhirnya saya pulang lah. Itu pulang juga melewati jembatan. Ya konon jembatan itu banyak ya sering ada yang nampakin lah gitu ya, perempuan yang berbaju merah, terus ada genderuwo. Diceritakannya seperti itu. Kata wilayah itu lumayan angker juga. Sangat angker itu Mas, lokasi itu. Akhirnya saya ngejar motor juga Mas, wah gitu kan, karena kan di Pondok Hijau itu perumahannya tuh perumahan besar ya. Jadi memang kalau malam itu sepi banget Mas. Saya dalam hati kalau saya nggak tenang, ini bakal celaka gitu. Iya betul. Ya udah saya balik diri aja, pulang. Akhirnya telepon teman saya ke daerah Ciamplas, ikut nginep. Akhirnya ngobrol lah sama dia. Ken, kenapa kata mas saya kok wajah begitu sih pucat, panik gitu kenalan. Nah saya ini diganggu di tamongan tenan coba sinalaman. Ya dinampakin sama perempuan. Aneh sasen di nama yang agak aneh lah dia, kata teman saya agak aneh sen di sana mah. Waktu itu juga lagi kumpul 5 orang. Itu mah jinnya memang sangat ganggu. Itu perempuan ya sana. Iya perempuan dari Sangga. Iya dari Sangga. Jadi teman saya tuh ya yang ngalamin itu sama ya, ngalamin juga begitu lagi ngobrol berlima. Jadi di daerah dapur itu memang ada kayak yang buka-buka pintu gitu Mas. Buka-buka pintu, pas dicek sama teman ternyata ada perempuan. Perempuan tuh ya tadi lah posisinya tuh nggak ngebelakangin lah.
dia posisinya ngebelakangin sama posisinya yang saya lihat gitu. Jadi saya itu membelakangi gitu. Ya, aneh. Berarti teman-temannya juga sempat ngalamin juga hal yang sama. Sempat di rumah itu. Di rumah itu. Makanya waktu itu juga pas saya tuh ingat kata-kata pas kita waktu yang tadi obrolan pertama ya, kan sempat di villa itu kita bertiga ngobrolin tentang mistis. Nah, saya tuh gak ngeh. Itu teman saya tuh si Ricky itu ngobrolin di daerah rumah dia. Makanya oke lah mainlah ke rumah si itulah di daerah aja main nawan ngenahan tiis. Ternyata dia tuh pernah ngalamin. Sampai teman saya ada sama orang Ciamplas juga, cuman dia gak ikut. Dulu sempat dia tuh pas main ke rumahnya lagi tidur mas, tiba-tiba itu mah ditampakin pocong di depan mukanya itu. Itu langsung sakit 2 minggu mas orang itu. Sampai waktu itu dia kapok gak mau lagi main ke rumahnya gitu. Ekstrim banget. Gila itu mas, saya mengalami dengan jelas dan yang merinding sih kalau diceritain. Kagak sampai di situ mas, ternyata teman saya itu kontrak bukan ngontrak lah, jadi karena teman saya kasihan nanya kontrakannya udah mau habis. Pada akhirnya teman saya yang punya rumah itu nawarin mau nggak tinggal di rumah saya, itulah gratis gitu karena rumahnya besar mungkin ya. Rumah besar gitu, rumahnya sepada ya temen gitu. Iya. Nah begitu seminggu 2 minggu memang gak ada apa-apa. Ternyata pas 3 minggu teman saya pindah lagi. Kenapa pindah lagi? Ternyata dia menceritakan ada banyak hal yang aneh. Selama 3 minggu itu. Jadi pas teman saya lagi ngobrol sama istrinya itu, ya tiba-tiba ya kayak gini mas berdua ngobrol ya. Tiba-tiba si istrinya tuh ketawa aja. Kayak kerasukan gitu. Kerasukan sana. Aing sana dia teh asa diganggu sana. Si istrinya tuh kalau aing asa diganggu, aing teh geus dilapisan sana teh. Jadi ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu. Udah gitu teh. Udah gitu sempat bermimpi si istrinya itu bermimpi kejadian pada masa lampau. Jadi dia tuh dalam mimpinya itu seperti apa ya? Seperti ada dalam kondisi pada tahun lama lah, zaman penjajahan. Jadi memang di daerah itu tuh waktu itu melihat ada perempuan. Udah gitu ada perempuan yang memang udah disiksa, udah tawanan perang yang memang kabur, larinya tuh ke daerah sana gitu. Tepatnya itu di sungai, di sana ada sungai. Dari sungai itu sebenarnya ada tempat apa ya, dulu ada seperti gua, di sana tempat persembunyian tuh. Sampai pada yang meninggal, sampai merangkak ya dalam mimpinya katanya ya, sampai ada perempuan yang merangkak, ini wah diperkosa habis sampai ke meninggalnya di tempat itu. Si suaminya teman saya itu penasaran. Akhirnya ngobrol lah kepada sesepuh di sana ngobrol. Istri saya tuh bermimpi setelah mimpi, tapi mimpinya tuh dia tuh kayak dejavu, kayak dia tuh berpindah pindah alam lah gitu. Pindah alam, berpindah tahun gitu kan. Jadi dia tuh kayak semacam teleportasi gitu. Seolah-olah dia tuh hidup dalam keadaan pada tahun waktu penjajahan. Sampai segitunya. Ya, ternyata waktu itu sih ada yang disiksa di sini, ada yang dibuang. Dan pada kebetulannya tuh si kuncian di sana tuh ya si sesepuh di sana tuh mengiyakan, membenarkan betul apa yang diceritakan tadi. Betul. Dulu tuh di daerah Cicerita itu tempatnya pembuangan para tawanan Belanda dulunya. Usaha perempuan pejuang lah ya, dibuang di sana. Tempat persembunyian lah ya. Sampai pada meninggal di tempat di sana gitu. Ngeri juga ya itu daerah gitu. Ya saya juga kenapa saya percaya, karena saya mengalami gitu. Dan sampai saat ini ya teman saya juga masih suka ngobrol lah ya. Suka kalau misalkan ngobrol gimana kondisi istri ente sekarang,
sekarang mah udah agak meninggal lah ya. Jadi memang selama 2 bulan di sana tuh hampir setiap hari itu ada aja gitu. Khususnya si perempuan yang ada di tangga, dan itu mah sangat jahil sekali mas. Iyalah kalau sudah begitu. Ini lagi ngobrol sama istrinya berdua, tiba-tiba ada yang ngejebakin pintu, wah. Setelah itu ada yang ketawa, ada yang nangis. Bagi mereka yang mendiami rumah itu sudah merupakan hal biasa. Sudah ya? biasa, Karena sehari-hari mungkin. Sehari-hari. Tapi bagi kita atau tamu lah yang datang itu kan luar biasa. Jadi apa ya? Jadi kayak orang asing gitu. Kalau dia mah udah teman saya udah biasa. Ternyata emang dulunya kan dipakai tempat misalnya tempat gak benar gitu mas, pakai mabok, pakai tempat perjudian, karena kan ya kemana kan bekas ya preman ya, seperti itu, suka dipakai mabok perempuan. Jadi memang ya makhluk gaib gitu lah, terutama jin-jin kafir itu ya senang kan tempat seperti itu gitu mas. Apalagi dengan kondisi rumah yang penuh dengan ornamen patung, itu mereka makin betah, makin seneng gitu. Pada akhirnya teman saya pindah dari sini selama 2 bulan lah, memang gak kuat. Teman tadi yang diajak suruh diam di rumah itu selama 2 bulan itu memang udah keluar, udah nggak kuat lah, kasihan istrinya. Karena yang sering diganggu itu istrinya gitu. Istrinya teman saya yang nempatin rumah dia gitu. Udah makan dia tuh punya ya bisa lah ya lihat lihat gitu. Sempat kan suaminya itu kan lagi kerja, tiba-tiba datang gitu kan, datang teh biasa masuk ke dalam, duduk minum gitu ya. Udah gitu berangkat lagi keluar, terus ditanya teh pas begitu si suaminya pulang kan maghrib pulangnya, apa tadi kenapa siang kesini tiis gitu? Udah bapak mah nggak pulang tadi mah. Jadi menampakannya perwujudannya seperti suaminya ya, seperti suaminya. Ada gitu, ada kasus seperti itu gitu. Jadi memang kata teman saya itu ya kasihan istrinya gitu. Kalau seperti itu. Dan ya ngobrol ke teman saya ya di inilah lumayan rumah dia, tapi dia tuh nggak mengakui gitu kalau rumahnya angker. Itu mah perasaan kamu aja, mungkin yang ngejaga apa gitu ya. Ya gila, bener-bener ngeri bener ceritanya gitu. Sampai ya apalagi basicnya itu dulunya itu bekas mungkin pembunuhan, penganiayaan dari zaman kolonial Belanda ya dulu ya. Itu mungkin sedikit besarnya ada efek dari situ dari dulunya itu. Jadi ya boleh dikatakan lah tanda kutip arwah-arwah yang penasaran seperti itu mungkin ya. Ya mungkin ya sebenarnya itu lebih ke jin yang hanya untuk menakuti sih. Betul mas, intinya mah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga, ini cerita serem banget. Ya, serius serem banget. Lumayan mas, saya mengalami melihat sama jadi si cerita itu memang nyambung gitu mas ya. Jadi bukan hanya sekedar saya mengada-ngada ketika di rumahnya atau perasaan saya saja waktu begitu saya main ke rumahnya. Ternyata setelah saya menyelidiki, mencari informasi dari teman saya juga, ternyata memang semua mengalami hal yang sama gitu, sama di rumah itu gitu. Dan yang anehnya itu ya memang sampai kepada teman saya itu ya tadi teman istri saya itu memang sampai bercerita masuk ke dunia teleportasi gitu pada waktu zaman dulu. Dia tuh melihat gini gitu, ada yang disiksa. Dan setelah disamain sama orang-orang sesepuh di daerah sana, ternyata memang sama. Memang betul, dulu tempat penyiksaan, tempat yang banyak tawanan-tawanan pejuang Indonesia yang kabur ke daerah sana sampai meninggalnya di tempat. Dan itu memang betul adanya gitu. Itu sih yang menurut saya yang menarik gitu, tempat itu. Wah, kalau dia bukan sangat menarik ya, ekstrim lah. Dan saya baru tahu di lokasi nggak jauh dari tempat ini ternyata ada tempat itu gitu. Betul. Nah, ini
tertarik juga gitu. Nah, nanti bisa lah Mas kalau misalkan mau ekspor ke tempat tersebut, nanti bisa saya bantu lah, saya temani lah. Memang daerahnya itu daerah Pondok itu kan memang dulunya bukit ya, bukit itu dibikin komplek yang sangat mewah. Kalau di Bandung itu kan memang Grand Hill gitu ya, memang enak kalau pagi-pagi suasananya enak, kompleknya nyaman gitu kan ya. Cuman di balik itu memang menyimpan kejadian-kejadian yang luar biasa pada zaman dulu gitu. Itulah basic dari kejadian itu yang menurut saya benar-benar serem ya, ngeri lah dengarnya. Saya hanya sekedar mendengarkan saja pun sudah ngeri gitu. Apalagi si tadi cewek tadi tuh yang langsung dibawa ya, seolah-olah kayak teleportasi itu, dibawa ke dunia lainnya itu, dan ditunjukin gitu apa kejadian semuanya itu waktu zaman dulu. Itu ngeri banget itu. Ngeri banget Mas. Ngeri banget benar. Oke, terus ada lagi? Ya, sementara itu yang bisa saya ceritakan. Ya, kejadian ini bagi saya ya sangat jadi pengalaman lah ya. Betul. Pengalaman mistis yang saya luar biasa gitu. Sampai ya tadilah namanya kita hidup itu ya berdampingan dengan berbagai macam makhluk lah gitu. Betul. Dan ya jadi pengalaman saja gitu Mas. Pengalaman yang luar biasa gitu. Sungguh sangat luar biasa sih istilahnya. Masuk ke rumah yang terasa asing dan ditunjukin dengan hal seperti itu. Oke deh Baraya Tri Channel, itu tadi kejadian yang dialami oleh narasumber, dan ini semua berdasarkan cerita nyata ya, ceritanya nyata, dan ini benar-benar real yang dialami. Dalam hal ini saya dengan narasumber tidak ada rekayasa untuk menceritakannya, dan intinya saya kembalikan lagi ke Baraya Tri Channel 60 untuk mengambil hikmahnya atau intinya dari cerita ini. Dan saya yakin bahwa ini cerita benar adanya. Masalah itu Baraya mempercayai atau tidak, saya kembalikan lagi ke pemahaman Baraya Tri Channel. Oke, Baraya Tri Channel, cukup sekian untuk episode malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.